Oke, selamat siang. Berani hari Jumat kita kedatangan Bang Bento Tegatorop, seorang sutradara yang terkenal ya. Wah, enggak lah. Udah banyak. Jangan terkenal dulu, Pak. Tapi paling enggak udah banyak film. Ya, baru di film-film pendek aja dulu. Berbagai genre kan. Paling Iya. tidak udah banyak karyanya. Nah, yang kedua Bung Laris Naibahu. Siapa sih nggak kenal dengan Bung Laris? Kalau dia bikin acara pasti jadi lah. Ya. Siapapun, kalau ibarat itu ya, Bung Laris tuh, ini ada ini macan, emas ditaruh dalam, bisa diambil itu. Iya, iya. Sebuah keahliannya. Iya, Itu. artinya yang sebegitu sulit aja masih dia dapat. Apalagi bikin acara, dia pernah bikin acara di Balai Sudirman, di Gelora Bung Karno. Iya, berapa ribu orang tuh terbaru itu ya? Cukup viral itu. Iya. Berapa? 5.000 lebih, Pak? Kalau di 50.000 ya? Istora itu 10. Oh, 10.000 tuh. Kalau di Partai Karnaval 50.000. Tuh. Oh, yang di Partai Karnaval 50.000. Ada 4 provinsi ya. Tuh. Tapi kan dulu udah masih muda. Tapi sekarang Pada masanya gitu. tapi sekarang kan abang berdua kan udah mengidentifikasi sebagai lansia. Lansia. Karena memang usianya Loh, udah sudah. Emang Bapak belum lansia? kadang-kadang sudah. Oke, ini aja Bang, kita ngobrol-ngobrol ya. Abang selama ini kan udah mulai mau nggak mau kalau jadi lansia kan karena umur ya, itu pasti. Ya. Ini banyak Bang, kita ini udah 12% dari penduduk Indonesia, cuma berapa orang Bang? Kalau yang lain kan ada yang ngurus, ini lansianya belum. Kita lihat di departemen aja di pecah-pecah di mana nggak ada yang khusus. Ya, apa yang abang harapkan? Ya, kenapa? Gimana ya? Kalau saya sih, sepertinya perasaan saya itu kayaknya masih muda tuh. Iya, belum merasa lansia gitu. Kayak perasaan saya. Ya, iya. Udah, tapi Karena memang nggak ada yang ditanggung kan. Nah. Sementara saya ini hidup sendiri. nah, tapi sekarang gini, abang tapi melihat banyak lansia yang di sekitar abang yang abang merasa prihatin, simpati, empati. Kira-kira apa yang abang harapkan? Ya, kalau abang bukan lansia lah, kita ngomong lansia. iya. Ya, kalau bisa, kalau saya lansia-lansia itu ya seperti tetangga saya itu ya setidaknya keluarganya itu memperhatikan lah. Ya. Itu yang pertama keluarga. Nah, jangan sampai menyanyiakan orang tua. Ya kayak abang bikin film itu ya, malah ditaruh panti asuhan. Oh ya, itu kebetulan kerjasama saya dengan Pak Laris ini kan. Oh iya. Kita pernah diskusi Apa gimana judulnya itu? membantu jompo Nino. Ini idenya Pak Laris ini. Oh. Makanya kita bikin dulu tuh kayak gini. Oke, siap. Kayak kita bikin. Nah, itu cuman belum dilanjutkan yang kedua. Iya, Nah, jadi harapan saya untuk lansia ini kepada semuanya yang punya orang tua supaya diperhatikan baik-baik lah. Karena Anda itu juga nanti bakal tua seperti mereka itu, ya kan? Iya. Anaknya itu kan bakal tua lagi kan? Iya, nggak bisa enggak Nah, anak cucunya itu nanti akan mungkin bisa jadi untuk seperti memperlakukan itu seperti ibunya itu. Jadi Iya. kalau saya bilang, janganlah menyanyiakan orang tua dah, disayangilah. Anda anak-anak itu hidup karena dari pengasuhan dari orang tua sendiri, berkorban, ya kan? Kan itu maksudnya, ya kan? Iya. Nah, Di Bang Laris, perlu nggak kira menurut abang pemerintah tuh menginventarisir karakteristik orang tua tuh macam-macam Bang. Ada orang tua yang cacat, ada orang tua yang nggak mampu, ada orang tuanya macam-macam. Kira-kira perlu nggak pemerintah punya daftar sehingga dia melayani itu jelas untuk siapa gitu? Iya, saya pikir pertemuan kita ini kan justru mau menginventarisir kan. Jadi kalau Bung Benteng Togatorop tadi berkata perlu perhatian, kan secara itu bersifat umum kan. Tapi harus ada yang spesifik yang mau kita sampaikan apa gitu loh. Apakah itu perasaan pribadi atau karena Anda melihat di luar sana ada banyak lansia yang tidak mendapat semestinya sebagai lansia. Kita tahu bahwa kalau sudah lansia kan, ya lansia lah semuanya, Pak. ya. Apakah pikiran mungkin masih waras, masih jernih, tetapi raga ini kan sudah tidak mampu melakukannya. Karena tidak semua juga orang beruntung misalnya punya anak, punya keluarga yang bisa memberikan perhatiannya. Nah, kalau misalkan itu tidak dapat berarti kita kan harus menyuarakan kepada pemerintah. Mau disuarakan, ya kan? Di dalam negara yang kian maju,
batik yang banyak nanti yang menjadi lansia seperti di Jepang misalnya kan gitu. Nah itu dia makanya kita bertemu di sini. Kupikir ya kalau saya dalam hari ini kan kita harus bisa menyampaikan secara spesifik di mana, kapan, kan begitu nih. Artinya tidak semua hal mau kita bicarakan, tetapi apa yang paling pokok dalam kehidupan seorang lansia. Perhatian perhatian dari anak. Tapi kalau anaknya juga misalnya Senin Kemis bukan tidak punya hati, tetapi tidak mampu melakukan karena dan seterusnya lah ini misalnya ya. Jadi nanti Bung Benteng ini misalnya karena dia seorang pembuat film, harapan saya sih bisa membuat film-film pendek yang kalau saya mengatakan kalau ngikutin pola pikir beliau ini ada jurnalisme kasih sayang terhadap manusia melalui film-film pendek. Gitu menurut saya nih. Jadi nanti dari sana orang akan bercermin sejauh mana saya sudah melakukan yang terbaik kepada orang tua saya gitu. Berarti semua orang tuh supaya punya pemikiran apa yang bisa saya lakukan. Bagaimana kalau nanti kita kumpul seluruh lansia ini, kita bikin film untuk lansia? Oke, mana? Ya nggak usah semua, banyak lah karena semua. Bukan semua, 20 juta lah. Bukan semua. Jadi kita bikin cerita tentang film lansia, gitu loh. Iya, kalau bagaimana dengan perhatian anaknya ini kepada orang tuanya itu? Kalau jumlah pasti kan makin bagus kan indeks kesehatan kita. Pasti bertambah tuh. Kalau sekarang 20 nanti mungkin bisa 50 kan. Ya, untuk kebarukan kita sudah bikin itu yang film tayangan itu yang Mempati Jo Pekanino. Itu saya rasa itu cukup banyak. Saya banyak nelpon saya tuh. Pak Bang Toga itu kenapa tidak lanjut episode yang kedua? Saya bilang itu belum saya tanyakan kepada produsernya, dia bilang gitu. Ya ternyata. Ya tanya gimana kapan? Ya saya kira gini, setelah kita mulai makin hari ini makin tambah pertemanan, link makin banyak dan kita semakin paham bahwa film itu ternyata bukan abal-abal karena mampu menyuarakan apa yang implisitkan dan eksplisit. Nah jadi itu bahan perenungan bagi termasuk bagi saya yang sudah lansia juga kan, sejauh mana saya berkomitmen untuk melakukan sesuatu kepada orang-orang yang sama dengan saya, yang lansia gitu. Berarti kuncinya kita harus menggugah, mau ngajak merenung dan refleksi semua orang ya. Jadi dua kata kunci perenungan dan refleksi. Saya kira tidak hanya merenung, kalau merenung nanti terus kita gila. Melakukan aksi aja, setelah kita kontemplasi bagaimana mewujudkan itu gitu loh. Nah, gitu loh. Ya, dan karena itu nah ini contoh paling sederhana nih. Kita selalu mengatakan hormatilah orang tua, beri prioritas kepada lansia. Tetapi kalau saya nih misalnya kalau misalnya kurang sehat lah masuk ke rumah sakit gitu. Ya, saya bisa pingsan di sana hanya menunggu antrian. Seperti di kereta api saya lihat ya. Kadang-kadang kita masuk gini, ini lampu deh, nanti nih. Itu anak muda itu pura-pura ketawa aja tuh, main HP, kalau nggak tidur, ini pura-pura nggak tahu gitu. Kadang-kadang ya sudah. Tadi saya berdiri bang. Tadi berdiri. Nah ini perlu diterapkan ini harusnya nih. Nah ini kan harus melalui proses ini kan. Saya nggak mundur atau surut atau ke belakang ya. Kalau kita lihat ke belakang nanti banyak hal yang mau kita kerjakan. Tapi sudah dari titik ini kita melihat bahwa lansia ini masih begini. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan ialah bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan. Ya anak-anak juga punya pemangku kepentingan, negara juga demikian kan. Apa ini? Di masa lansia ini setidaknya masih ada di perhatian nih. Ya, yang membuat jiwa dari para lansia itu ternyata saya masih berharga nih. Itu yang penting. Karena kalau kita lihat dimensi kehidupan kan ada dimensi raga dan dimensi jiwa. Ini kan paralel nih. Nah kalau jiwanya terlayani maka raganya juga untuk semangat kan. Nah udah jiwanya dicaci mati loh. Udah tua ngapain loh? Ya udah begitu makin raganya pun jadi lemah kan. Nah jangan lagi sampai ada seperti itu. Nah melalui film-film pendek yang mau disajikan Pak Benteng Toga Torop ini mungkin akan artinya menggerakkan jiwa-jiwa orang yang bukan lansia maupun yang lansia yang sudah lebih beruntung agar memberikan empatinya kan gitu kan. Tapi rambut yang putih biarin lah Pak. Itu tanda lansia. Ini bagus. Jadi mungkin target kita gimana supaya lansia ini kan menunggu, kalau kata abangnya menunggu termin lahir. Gimana dia sampai ke terminal akhir itu tetap tersenyum, itu penting. Yang penting kita sangat bahagia. Nah jadi kalau memang ya mudah-mudahan Bapak diskusi kita ini
diskusi kita ini apa namanya nanti melahirkan sesuatu gitu loh, sesuatu yang menjadi tonggak untuk membuat sesuatu yang revolusioner terhadap lansia. Mengapa saya katakan begitu? Kan itu persoalannya. Kamu tuh lari sedikit revolusioner dikit. Karena waktu kita ke terminal terakhir kan sudah dekat. Kalau di saat ini pun lansia yang sudah sekarang tidak terlayani, tidak terperhatikan, lalu kapan dia menikmati kemakmuran yang sudah disampaikan oleh negara ini kan gitu. Aku senangnya abang ini optimisnya itu tinggi, makanya layak tularkan pada lansia yang lain yang mungkin pesimisnya lebih tinggi. Kayaknya belum bisa dianggap lansia ya. Oh iya. Iya, ini kan hanya soal umur, tapi sebenarnya masih bagus. Masih batas orang tua, ya kan? Maka saya harapkan gini, hostnya ini, ya kan, nanti sudah mulai membuat program. Artinya kita hadirkan semua orang bukan semua orang, dari semua lapisan perwakilan seluruh untuk menyampaikan. Jadi kalau misalnya gini, ini sederhananya nih, olahragawan dipelihara dengan baik, ada rumah sakit olahraga, ada ini dan seterusnya. Nah, lansia selalu katakan, wah dia sudah lansia, sudah sekian umurnya, kasihan. Enggak lagi begitu. Ini loh bukti bahwa kami empati. Iya. Ini ada rumah sakit rumah sakit. Ada apartemen yang khusus lansia. Ada gerbong lansia. Ada gerbong lansia. Artinya gini, kalau ada rumah sakit lansia, apartemen lansia, ya saya tidak mengatakan begini. Sedangkan diapain tanda kutip ya, tanda kutip ada uang bertriliun. Ya, padahal kita mengakui bahwa lansia itu sudah berumur sekian puluh tahun, masa begitu? Nah, kalau ini nggak ada urusan dengan macam-macam, cuma anggaran ke lansia ini mestinya di level atas kan gitu, karena dia menikmatinya juga sudah sangat terbatas gitu loh. Yeah. Sambil lalu kita gini, kan banyak orang misalnya ya lebih baik saya selalu bilang apa ya, ya kalau banyak ngomong kita perhatian orang tua tapi hanya untuk menjenguk aja nggak bisa, ya kan? Asal jangan nanti seperti kata abang ini ya, kita justru menangis di kuburannya. Seharusnya kan sebelum dia dikubur, justru kita berbakti di situ ya. Ya, saya kira Pak Benteng sudah bikin filmnya juga namanya Karena Aku Mengasihi. Suara dari kuburan itu. Ya, ini memang harus memerlukan waktu agar untuk ya kita pasti menangis lah kalau menonton film itu kan. Apa judulnya? Karena Aku Mengasihi. Mantap. Jadi dia kira-kira suara nggak apa-apa ya Pak? Orang tua yang sudah orang tua apa namanya masih kalau udah mati masih orang tua ya. Artinya di situ almarhum. Untuk apa kau datang ke sini putriku? Di balik gundukan tanah ini, ya kira-kira gitu. Tubuhku yang dulu gagah tinggal tulang berserakan. Coba bayangin. Tapi kau datang menangis ke sini untuk apa? Nah, kira-kira gitu intinya. Jadi jangan lagi kita terlalu banyak membaca teori-teori tentang ini. Kenyataannya hanya itu nggak bisa gitu. Ngapain bawa kembang ke apa? Ya sekedar mengingat nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mati, terus yang mati, biarlah yang mengurus yang mati. Tapi selagi hidup dia, abang bisa kita persembahkan gitu. Artinya kalau dia masih hidup dia ngurus, dia ingat lagi udah mati nggak apa-apa. Ini banyak juga yang waktu hidup didiarin, waktu mati nangis. Ya. Jangan-jangan menangis karena nggak dapat warisan gitu ya. Atau kesal kok nggak nulis warisan waktu itu. Iya. Jadi itu menurut saya Pak Benteng. Jadi ya saya sangat tahu ini. Jadi saya kalau sudah bicara tentang lansia berapi-api karena saya mengira begini, andaikanlah ya sorry ya Pak Tugas Benteng, andaikanlah bapak ibu saya itu bisa hidup kembali ya. Meski dalam tanda kutip ya, di waktu hidupnya saya sudah melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tapi perasaan, kenapa dulu nggak begini ya? Kenapa nggak dulu begini ya? Gitu ya. Coba saya bikin begini, jangan-jangan hidup. Tapi ya itulah Pak. Ya banyak orang menyesal gitu ya. Dia punya macam-macam tapi nggak bisa berbakti. Iya. Jadi menyesal nggak ada gunanya juga kan? Iya, berartinya. Oke, kita mungkin situ ya untuk sekarang kita akhiri dulu, tapi ya kita udah dapat benang merah. Nanti kita bikin film bagaimana kita menggugah hati orang supaya care terhadap orang tua, bukan nanti care nanti udah meninggal, tapi kalau bisa care masih hidup. Bagaimana kita membuat lansia itu
sampai di terminal akhir tetap tersenyum. Nah, ini sebenarnya masih ada yang kita tunggu dengan layar sini. Mau bikin film cerita Batak lah ya. Iya. Judulnya itu kalau nggak salah Ngulos Saput Damar Sapilu. Tidak jadi bahasa Indonesia lah. Nah, nanti di bahasa Indonesia. Nah, itu waduh, itu kalau jadi tuh, waduh, saya kira semua orang Batak akan mencucurkan air mata semua itu. Mudah-mudahan Pak Benteng. Amin. Ini kan masih proses Ya. ini kan. Saya kira dengan pertemuan kita hari ini akan banyak orang yang mendengar. Ya silahkan subscribe aja lagi subscribe supaya makin paling sekali seminggu kita sudah hadirkan masalah-masalah di sini. Ya. Di channel komunitas Berakal Sehat. Ya. Yuk, terima kasih Bang Togato Rob dan Bang Mai Bahu. Saya sih nggak ada marga Bang. Jadi, tapi jangan bosan ya. Ya. Oke, demikian pemirsa pembicaraan kita hari ini dan mudah-mudahan kita akan terus baik.